jasad, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting. Ayu. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Serigala Berbulu Domba. Dalam seri ke-553 ini, didukung oleh para pemain, Hari Akik sebagai Gajah Mada, Sunario sebagai Aryatada, Beni sebagai Rabanyak, Mogan sebagai Rapangsa, Idris Apandi sebagai Ramapati, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Dengan tenang, Pegel Gajah Mada melayani serangan prajurit-prajurit Majapahit. Bahkan suatu saat, nampak dia tidak berusaha menghindar. Beberapa kali punggungnya kena sabetan pedang. Prajurit-prajurit Majapahit melotot keheranan. Ternyata mata pedangnya tidak mampu menembus kulit Pegel Gajah Mada. Itulah berkat aji pengatosan Gelabak Pengantolan.
Bekel Gajah Mada membalikkan punggungnya yang sama sekali tidak tergores sabetan pedang. Kembali dia melemparkan senyuman dingin. Prajurit-prajurit Majapahit mundur beberapa langkah. Nampaknya mereka mulai gentar. Bekel Gajah Mada meraih pedang yang terjatuh. Dengar hai prajurit Majapahit. Kalian memang dididik untuk menjadi prajurit, untuk terampil memainkan senjata. Tapi kalian harus tahu saat yang tepat, saat yang baik, kapan seharusnya kalian menggunakan pedang. Lihatlah, jangan seperti ini kelakuan prajurit Majapahit. Bekel Gajah Mada mengerahkan kekuatannya dan pedang di tangannya patah menjadi dua bagian. Selanjutnya, Bekel Gajah Mada melangkah ke pintu regol dan menyeberangi halaman rumah kediaman Aryatada. Tak seorang pun prajurit Majapahit berani mencegahnya. Waduh, celaka. Kita pasti kena marah. Iya, tapi kita sudah berusaha mencegah. Tapi kalian saksikan sendiri, ternyata Bekel Gajah Mada orang berilmu tinggi. Kalau begitu, kita laporkan saja pada Tuan Kurabanyak. Ayo. Duduklah, Adimada. Iya, Kakang. Kalau memang benar apa yang kau laporkan, berarti ada komplotan jahat di istana ini. Dan komplotan jahat itu sedang melakukan gerakan rahasia yang membahayakan Gusti Prabu Jayanegara. Mereka semuanya kurang lebih 300 orang, Kakang. Dan mereka melepaskan pakaian prajurit Majapahit, kemudian menggantinya dengan pakaian rampok. Pasti mereka telah merencanakan sesuatu. Iya. Kemungkinan besar dugaanmu benar, Adimada. Mereka pasti sudah merencanakan sesuatu. Dan sesuatu itu jelas akan membahayakan roda pemerintahan Majapahit. Bahkan kemungkinan besar membahayakan kelangsungan hidup Gusti Prabu Jayanegara sendiri. Tapi Adimada, kita harus berhati-hati. Jangan terlalu jauh melibatkan diri. Kukira belum saatnya kau tampil di depan umum, Di. Tapi, Kang, apakah kita akan tinggal diam saja? Tunggu, Di. Tunggu dulu. Bagaimana kau bisa masuk wismaku? Hah? Sepertinya pintu regol depan dijaga oleh prajurit-prajurit Majapahit. Kang, aku terpaksa menerobos masuk. Ya, terjadi sedikit keributan. Tapi akhirnya mereka mengalah dan membiarkan aku masuk kemari. Itu perbuatan yang kurang bijaksana, Di. Tapi aku harus menemui Kakang Aryatada. Aku harus melaporkan perihal Rawedeng dan prajurit-prajuritnya. Iya. Tapi tindakanmu itu bisa digolongkan kecerobohan. Sebaiknya saat ini kau tidak perlu kelihatan secara menyolong. Jangan berlebihan dulu, Di. Ikutlah permainan, tapi jangan sampai hatimu terbakar oleh permainan ini. Dalam keadaan seperti sekarang ini, kita harus bisa menentukan sikap yang bijaksana. Jangan terlalu menonjolkan dulu. Nanti kau malah disorot punggawa-punggawa kerajaan. Dan kalau sampai hal itu terjadi, langkah-langkahmu akan menjadi berat. Kau mengerti apa yang ku maksudkan, Dik? Iya, Kang. Aku mengerti.
Ya, aku merasakannya sekarang. Benar-benar ada sesuatu yang sedang bergerak di istana Majapahit. Mungkin benar apa yang dilaporkan Rasemi dan Rakuti. Jangan-jangan Kakang Ramapati sudah tidak sabar lagi. Dan kalau sampai hal itu terjadi, kalau sampai terbukti Kakang Ramapati yang mendalangi gerakan ini, hal itu bisa menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Ya, tapi sudahlah, Di. Yang penting kita tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Tapi Kang, bukankah kita harus menyelamatkan Gusti Prabu? Iya, itu sudah menjadi tugas serta kewajiban kita, Di. Keselamatan Gusti Prabu Jayanegara juga merupakan keselamatan negeri ini. Karena rupanya negeri ini sedang dirongrong oleh orang-orang dari dalam sendiri. Negeri ini bisa ambruk dari dalam karena tiang-tiangnya mulai keropos. Baiklah, Di. Kau boleh melakukan apa saja, tapi harus dengan penyamaran. Jangan sampai ada yang tahu bahwa kau ikut terlibat dalam permainan berbahaya ini. Sabarlah, Di. Saat itu belum tiba. Iya, Kang. Aku akan menuruti segala perkataan Kakang. Baiklah. Sekarang kau boleh pergi. Tapi ingat, jangan melewati pintu regol depan. Lebih baik kau menyingkir melalui pintu regol belakang. Nah, pergilah, Di. Dan hati-hatilah. Keselamatan dan kelestarian negeri Wilwatikta sedang terancam. Rabanyak dan Rapangsa masih duduk di atas punggung kudanya ketika Arya Tadah keluar menemui mereka. Arya Tadah tersenyum sambil memberikan isyarat agar mereka masuk ke ruangan pendopo. Tapi Rabanyak dan Rapangsa masih tetap duduk di atas punggung kuda. Wajah mereka menunjukkan rasa tidak senang. Ayo Rabanyak, Rapangsa, masuklah ke ruang pendopo. Kami hanya ingin tahu, Paman. Apakah benar bekal Gajah Mada bersembunyi di sini? Apa maksudmu? Prajurit-prajurit itu melaporkan bahwa bekal Gajah Mada telah berani nekat memasuki pintu regol depan kediaman Paman. Dia telah berani berkeliaran ke sana kemari. Dia telah berani melanggar peraturan-peraturan yang sedang diberlakukan di dalam istana. Bahkan dia telah berani menyerang prajurit-prajurit Majapahit. Apa benar demikian? Rabanyak dan kau Rapangsa. Jika kalian berlaku sedikit sopan, aku akan berusaha menjawab pertanyaan kalian. Turunlah dari kuda, dan marilah duduk di ruangan pendopo. Kita bicara dengan baik di sana. Akhirnya Rabanyak dan Rapangsa turun dari punggung kuda, dan mereka melangkah mengikuti Arya Tadah. Selanjutnya mereka bertiga duduk di ruangan pendopo. Sebenarnya ada apa Rabanyak dan Rapangsa? Aku sendiri belum jelas duduk perkaranya. Tiba-tiba saja pintu regol Wismaku dijaga ketat oleh prajurit-prajurit Majapahit. Dan di berbagai penjuru lorong istana juga dijaga dengan ketat. Ada apa ini sebenarnya? Hah? Apakah akan ada tamu agung dari mancanegara? Itu bukan urusan Paman Tadah. Kami datang kemari untuk mencari bekal Gajah Mada. Karena bekal Gajah Mada sudah berani melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi kalian mencurigai aku. Kalian tidak percaya padaku. Ingat Rabanyak, Rapangsa.
Aku sudah lama bekerja di istana ini. Aku juga sudah kenal baik Kakang Ramapati. Kami berdua sudah lama bekerja sama menjunjung negeri Majapahit ini dan mengabdi pada raja yang sama. Tidak sepantasnya kalian mencurigai aku. Aku bisa tersinggung. Dan jika aku melaporkannya pada Kakang Ramapati, bagaimana? Apakah kalian sudah siap menerima akibatnya? Maaf, Paman Tadah. Kami tidak biasa bicara panjang lebar. Kami hanya sekedar menjalankan tugas. Sekarang juga, kami terpaksa menggeledah rumah Paman Tadah. Ayo Rapangsa, panggil prajurit-prajurit itu kemari. Suruh mereka masuk ke ruangan dalam. Serentak 10 orang prajurit Majapahit bergegas datang, dan mereka langsung menyerbu ke wisma kediaman Aryatada. Dengan kasar, mereka memeriksa isi ruangan. Aryatada tetap nampak tenang-tenang saja. Karena prajurit-prajurit itu tidak dapat menemukan apa yang mereka cari, Rabanyak dan Rapangsa nampak sangat kecewa. Mungkin dia sudah kabur, Tuanku Rabanyak. Prajurit, kau jangan bicara macam-macam. Aku tidak pernah menyembunyikan begal Gajah Mada. Jika kalian ingin menangkap begal Gajah Mada, datanglah ke baraknya. Dia juga salah seorang pimpinan prajurit Majapahit. Kalian tahu di mana tinggalnya. Dan kalian tidak perlu merusak barang-barangku. Kalian tidak perlu menggeledah isi rumahku. Aku tidak pernah menyembunyikan siapa-siapa. Dan kau Rabanyak, Rapangsa, kalian berdua adalah orang-orang kepercayaan Kakang Ramapati. Seharusnya kalian bisa bersikap bijaksana, supaya kalian tidak merugikan junjungan kalian sendiri. Mengapa kalian justru percaya pada prajurit-prajurit ini dan bukan padaku? Hah? Maaf, Paman Tadah. Barangkali kami yang salah. Semula kami kira begal Gajah Mada memang bersembunyi di sini. Wah, aku tidak ingin peristiwa semacam ini terulang lagi. Ingat Rabanyak, Rapangsa, hubunganku dengan majikanmu sangat baik. Kakang Ramapati itu sudah seperti saudaraku sendiri. Jika aku tersinggung dan marah, kalian berdua yang akan rugi. Nah, sekarang tinggalkan wismaku. Dan kalian tidak perlu kembali lagi kemari hanya untuk mencari begal Gajah Mada. Rabanyak dan Rapangsa naik ke atas punggung kudanya masing-masing. Sementara itu 8 orang prajurit Majapahit tetap tinggal di wisma kediaman Aryatada untuk menjaga pintu regol depan. Rabanyak bersungut-sungut. Dia segera memberikan isyarat pada Rapangsa. Dan sebentar kemudian, mereka sudah berkuda menuju wisma kediaman Sang Ramapati. Sang Ramapati berjalan mondar-mandir di ruangan pendopo wisma kediamannya. Wajahnya nampak gelisah, dan keringat mengalir di lehernya yang sudah berkerut. Nyai Ramapati menghampirinya sambil menjinjing sebuah kendi, yang kemudian diletakkannya di atas meja berukiran indah. Oh, kau Nyai, cepat, tuangkan minuman. Banyak sekali kau minum hari ini, Kakang. Entahlah. Aku tidak tahu mengapa kerongkonganku cepat sekali kering.
Rasanya enak kalau meneguk air dingin. Tuangkan lagi, Nyai. Secangkir lagi. Tidak biasanya kau gelisah seperti ini, Kakang. Gelisah? Ya. Apakah aku sedang gelisah? Kau tidak bisa mengingkarinya, Kakang. Wajahmu membayangkan kegelisahan. Apakah Rawedeng sudah sampai di pinggiran kota? Dia harus mencari tempat persembunyian yang aman. Apakah anak asuhku dapat bekerja dengan baik? Mereka sudah lama bekerja padamu, Kakang Ramapati. Kau pasti tahu bahwa mereka tidak akan mengecewakanmu. Kukira mereka akan bekerja dengan baik. Ya, pasti. Pasti mereka akan bekerja dengan baik. Mana, Nyai? Kerongkonganku kering lagi. Minum. Aku harus banyak minum supaya kerongkonganku basah dan terasa nyaman. Aku tidak pernah minum senikmat ini. Bukankah ini hanya air bening? Apa kau ingin minum tuak manis, Kakang Ramapati? Tidak, Nyai, tidak. Air bening saja. Air bening yang dingin. Tuangkan lagi, Nyai. Mengapa waktu berjalan lambat sekali ya? Kakang Ramapati, lebih baik kau duduk. Jangan berjalan mondar-mandir seperti itu. Duduklah dan tenangkan hatimu. Waktu berjalan lambat sekali, Nyai. Ingin rasanya aku mencambuk matahari supaya segera berlari ke arah barat dan tenggelam di mulut cakrawala. Waktu terasa berjalan lambat. Menyebalkan sekali. Sepertinya biasa-biasa saja, Kakang. Aku tidak merasa waktu berjalan dengan lambat. Waktu berjalan dengan lambat, aku merasakannya, Nyai. Biasanya hari cepat menjadi sore. Tapi sekarang tidak. Lihat saja. Matahari masih bercokol di situ. Seharusnya dia sudah ada di sebelah sana. Sudah tenggelam di mulut cakrawala. Itu semakin memperlihatkan bahwa kau sedang diamuk kegelisahan, Kakang. Apa kau kurang yakin bahwa rencanamu akan berhasil? Apa, Nyai? Aku kurang yakin? Iya. Oh, sama sekali tidak. Aku yakin seyakin-yakinnya. Aku yakin seperti aku meyakini tarikan-tarikan napasku setiap saat. Rencana ini pasti berhasil dengan gemilang. Tunggu saja saatnya tiba. Besok pagi akan ada perubahan besar di Istana Majapahit. Mungkin orang-orang tidak akan mengira juga penggawa-penggawa kerajaan itu. Tapi jika mereka masih ingin bekerja di istana, mereka harus segera menyesuaikan diri dengan perubahan. Tapi jika mereka tetap setia pada Prabu Jaya Negara, mereka akan berhadapan dengan prajurit-prajuritku. Sekarang ini mereka sudah siap siaga. Ribuan prajurit berdiri di belakangku, Nyai. Dan kekuasaanku ini akan mencapai puncaknya tengah malam nanti. Roda akan terus berputar. Dan sejarah akan bergerak malam ini. Akulah yang menggerakkannya. Oh, itulah Banyak dan Rapangsa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup.
Rabanyak dan Rapangsa menyeberangi halaman rumah kediaman Sang Ramapati. Sang Ramapati segera menyuruh mereka duduk. Nampaknya Rabanyak dan Rapangsa sudah siap memberikan laporan. Ada apa Rabanyak? Rapangsa? Kami baru saja menggeledah wisma kediaman Paman Aryatada, Gusti. Apa kalian melihat sesuatu yang mencurigakan? Ada seorang bekal telah membuat kerusuhan, Gusti. Namanya Bekal Gajah Mada. Begitu. Coba jelaskan. Kerusuhan apa yang kalian maksudkan? Rabanyak dan Rapangsa segera menceritakan apa yang telah dilakukan Bekal Gajah Mada. Bahwa Bekal Gajah Mada memaksa masuk ke wisma kediaman Aryatada. Dan bahwa Bekal Gajah Mada sempat bertarung dengan prajurit-prajuritnya. Bagus. Dan kalian sudah menggeledah isi rumah Aryatada? Ya, kami sudah memeriksa dengan teliti, Gusti. Tetapi kami tidak menemukan Bekal Gajah Mada di sana. Baiklah. Kalian tidak perlu cemas. Aku sudah lama tahu siapa Aryatada. Kukira dia tidak akan melakukan sesuatu yang dapat membahayakan rencanaku. Tapi bukan berarti bahwa wisma kediamannya tidak perlu diawasi. Kalian harus terus mengadakan pengawasan. Tambah lagi beberapa orang prajurit untuk menjaga pintu regonya. Iya, Gusti. Kami juga sudah memerintahkan 8 orang prajurit lagi untuk mengawasi wisma kediaman Paman Tada. Oh, Rabanyak dan kau Rapangsa. Oh, ada apa, Gusti? Aku ingin malam segera tiba. Rencana ini sudah kugelindingkan. Dan aku tidak ingin rencanaku menumbuk barang sesuatu. Dia harus menggelinding dengan mulus sampai ke sasarannya. Menurut pendapat hamba, semua rencana Gusti Ramapati berjalan dengan lancar. Tapi aku harus mendapat jaminan bahwa rencanaku ini tidak ada yang menghambat Rapangsa. Sekarang begini saja. Perkuat lagi penjagaan. Pintu-pintu gapura harus dijaga puluhan prajurit. Tidak seorang pun diizinkan keluar ataupun masuk. Juga istana Kaputren harus dijaga ketat. Dan tempatkan 40 orang prajurit untuk menjaga pintu gapura yang menuju ruang pribadi raja. Baik, Gusti. Perintah Gusti akan segera kami laksanakan. Ingat Rabanyak, Rapangsa. Kalian semua harus bekerja dengan cepat dan cermat. Tindakan harus sigap. Jangan ada yang lambat. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, kalian berdua cepat lapor kepadaku. Baik, Gusti. Sekarang kami mohon diri. Ya, kalau memang tidak ada lagi yang perlu dilaporkan, sebaiknya kalian berdua kembali ke tempat tugas. Rabanyak dan Rapangsa menghaturkan sembah sebelum meninggalkan ruangan pendopo. Dan sekarang Sang Ramapati sudah sendirian lagi di ruangan pendopo. Tiba-tiba hatinya menjadi berdebar-debar. Ada perasaan aneh menyelinap di balik dinding hatinya yang berdebar-debar. Aneh sekali. Mengapa aku masih belum yakin? Aku sudah mengerahkan ratusan prajurit untuk mengerjakan rencana besarku ini. Rawadewi sudah siap dengan 300 prajurit. Rayuyu sudah siap dengan 2000 prajurit di alun-alun. Dan Rabanyak serta Rapangsa sudah mengerahkan ratusan prajurit untuk menjaga sudut-sudut istana. Tapi mengapa aku masih belum yakin? Kurang ajar. Belum pernah aku mengalami keraguan-raguan seperti ini. Kering lagi. Kerongkonganku menjadi kering lagi. Tangan Sang Ramapati menyampar kendi berisi air putih yang dingin. Dia tidak lagi menuangkan air ke dalam cangkir, melainkan langsung menenggaknya. Air dingin mengocor ke mulutnya, dan sebagian tumpah membasahi jenggotnya yang memutih. Tiba-tiba tangan Sang Ramapati gemetar, dan dia lengah. Oh!
Kendi kesayanganku pecah, Nyai. Lihatlah, air tumpah kemana-mana. Ruangan pendopo ini menjadi kotor. Sudahlah, kendi yang lebih bagus bisa kita peroleh lagi, Kakang. Biarlah nanti dayang-dayang yang membersihkan ruangan pendopo. Oh, kepalaku agak berat, Nyai. Dan jantungku berdetak dengan kencang. Mungkin kau kurang istirahat, Kakang. Ayo, masuklah ke ruangan bilik. Coba baringkan sebentar tubuhmu di atas ranjang. Tenangkan pikiran. Baiklah, mungkin kau benar. Aku memang kurang istirahat. Aku bekerja terlampau keras akhir-akhir ini. Baiklah, ayo Nyai, temani aku. Aku ingin istirahat sejenak. Sepintas selalu nampak lingkungan istana Majapahit tenang, tapi sesungguhnya ada yang sedang bergolak di dalamnya. Para penggawa kerajaan nampak cemas karena tiba-tiba mereka kehilangan kebebasannya. Mereka dilarang pergi kemana-mana, dilarang meninggalkan wismanya masing-masing. Demikian pula hanya di lingkungan istana Kaputren. Putri Mahadewi, Putri Pratnya Paramita, Diah Dewi Gayatri, dan Indreswari juga nampak gelisah. Sama seperti hanya para penggawa kerajaan, mereka pun tidak tahu apa yang sedang terjadi di istana Majapahit. Aneh sekali suasana hari ini. Matahari bersinar terik, dan angin seolah-olah berhenti. Udara menjadi panas sekali. Ya, aku juga merasakan keanehan itu, Yunda Mahadewi. Lihat saja, mengapa puluhan prajurit menjaga pintu gapura istana Kaputren. Apa yang sedang terjadi? Dayang-dayang juga tidak bisa bekerja seperti biasanya, Yunda Mahadewi. Prajurit-prajurit Majapahit berjaga di setiap lorong. Dayang-dayang tidak bisa bergerak dengan bebas di sekitar istana Kaputren. Entah mengapa, hatiku tiba-tiba menjadi was-was. Aku mencemaskan keselamatan Jaya Negara. Bukankah Jaya Negara di istana Kapopongan sekarang ini? Mudah-mudahan Jaya Negara tidak mengalami sesuatu yang membahayakan. Mudah-mudahan Dewata Agung selalu melindunginya. Maaf Yunda Mahadewi, bukankah Yunda memanggil Paman Ramapati? Baru saja Putri Indreswari selesai mengucapkan perkataannya. Pada saat itulah nampak beberapa orang prajurit melintasi pintu gapura istana Kaputren. Sang Ramapati melangkah menghampiri para ibu yang sedang duduk di Taman Sari. Hamba terlambat menghadap. Hamba harus menyelesaikan urusan yang sangat penting. Tidak apa, Paman. Yang penting sekarang kau sudah menghadap. Begini, Paman Ramapati. Iya. Mengapa tiba-tiba Tuan Putri memanggil hamba? Sepertinya aku melihat ada yang kurang beres di istana ini, Paman Ramapati. Dayang-dayangku tidak bisa bekerja seperti biasanya. Prajurit-prajurit Majapahit memenuhi lorong-lorong istana. Ada apa, Paman?
Apa yang sebenarnya terjadi? Ampun Tuan Putri Mahadewi. Tuan-tuan putri tidak perlu cemas. Hamba kira hamba dapat menangani persoalan ini dengan baik. Ada apa sebenarnya, Paman? Mengapa kau mengerahkan prajurit-prajurit jaga begitu banyaknya? Apakah ada yang istimewa hari ini? Ampun Tuan Putri Raja Padmi. Sebenarnya hamba enggan menceritakan hal ini pada tuan-tuan putri. Kau harus menceritakannya pada kami, Paman Ramapati. Kami berhak tahu apa yang sedang terjadi. Benar apa yang dikatakan Dinda Pratnya Paramita, Paman. Kami perlu tahu, Paman. Sekalipun kami hanya para wanita, tapi kami perlu tahu apa yang sedang berlangsung di istana ini. Kau tidak perlu takut, Paman Ramapati. Ceritakan saja. Siapa tahu kami dapat membantu pekerjaanmu menyelesaikan masalah ini. Iya, Paman. Kami siap mendengarnya. Kami siap menghadapi segala sesuatu. Sekalipun hal itu tidak menyenangkan hati kami. Baiklah Tuan Putri Mahadewi. Karena hamba didesak, baiklah. Hamba akan menceritakannya. Ampun Tuan Putri Mahadewi. Ampun Tuan Putri Pratnya Paramita. Tuan Putri Raja Padmi. Dan Tuan Putri Indreswari. Belum lama ini, telik sandi hamba berhasil melacak sebuah komplotan rahasia. Komplotan rahasia? Apa maksudmu, Paman? Komplotan rahasia ini bermaksud mengkhianati Gusti Prabu Jayanegara. Jadi, ada komplotan rahasia di istana ini? Benar Tuan Putri Raja Padmi. Ada komplotan rahasia di istana ini yang bermaksud merebut kekuasaan Gusti Prabu Jayanegara. Perkataan Sang Ramapati cukup jelas, sehingga para ibu dapat mendengarnya dengan baik. Untuk sesaat lamanya, suasana pendopo istana Kaputren hening dan senyap. Para ibu saling berpandang-pandangan, sementara Sang Ramapati menundukkan wajahnya dalam-dalam. Lalu Paman Ramapati, kalau memang ternyata ada komplotan jahat yang ingin berkhianat, apa yang kau lakukan? Ampun Tuan Putri Mahadewi. Sampai saat ini, hamba dan orang-orang kepercayaan hamba masih terus berusaha melacak komplotan itu. Banyak penggawa-penggawa kerajaan yang dicurigai telah diamankan, dan mereka diperiksa dengan teliti. Maklumlah Tuan Putri, jika hamba terlambat bertindak, bencana bisa menimpa istana Gusti Prabu Jayanegara. Negeri Wilwadikta bisa tertimpa malapetaka. Paman Ramapati. Ya, Tuan Putri Raja Padmi. Kalau memang demikian yang terjadi, kau harus bekerja dengan hati-hati. Selama Jayanegara di istana Kapopongan, kaulah yang dipercaya memegang tampuk pimpinan. Tuan Putri Raja Padmi tidak perlu khawatir. Hamba sudah mengerahkan orang-orang kepercayaan hamba untuk mengawasi pojok-pojok istana yang gelap. Tak ada seorang pun dapat melepaskan diri dari pengawasan hamba. Dan jika memang para pengkhianat itu terbukti bersalah, mereka akan segera ditangkap dan diganjar hukuman yang setimpal. Aku sama sekali tidak mengira ada orang-orang seperti itu di istana ini. Sepertinya mereka bekerja cukup baik. Benar, Yunda Mahadewi. Sepertinya mereka cukup setia pada Jayanegara. Ampun Tuan Putri Mahadewi. Memang sepertinya demikian.
Sepertinya orang-orang istana, penggawa-penggawa kerajaan yang berpangkat nampak setia pada Gusti Prabu. Tapi bukankah kita tidak tahu isi hatinya? Menurut pendapat hamba, sekarang ini banyak sekali serigala-serigala berbulu domba di istana Wilwatikta ini. Baiklah, Paman Ramapati. Kami merasa lega karena sudah memperoleh penjelasan. Tuan-tuan putri tidak usah takut. Dan sebaiknya untuk sementara ini tuan-tuan putri tidak meninggalkan istana Kaputren. Hamba ingin suasana di lingkungan istana dapat dikuasai dan diamati dengan baik. Jika ada banyak orang keluar masuk, maka hamba takut kami semua menjadi lengah. Itulah sebabnya hamba mengerahkan prajurit-prajurit jaga untuk mengawasi tempat-tempat yang rawan. Kau sudah mengambil keputusan yang tepat dan baik, Paman Ramapati. Dan ingat, Paman, kalau sampai kau dapat membongkar komplotan itu dan menangkap para pelakunya, cepat laporkan pada kami. Kami pun ingin tahu siapa yang berhati busuk di istana ini. Pasti, Tuan Putri Mahadewi. Jika para pengkhianat itu dapat diringkus dan dibuktikan kesalahannya, hamba akan kembali menghadap untuk melapor. Sekarang hamba mohon diri, Tuan Putri. Masih banyak tugas yang harus hamba selesaikan hari ini. Sang Ramapati menghaturkan sembah, kemudian melangkah meninggalkan ruangan pendopo istana Kaputren. Sesaat lamanya ruangan pendopo menjadi sunyi senyap. Beberapa orang prajurit jaga nampak mengawal Sang Ramapati melintasi pintu gapura. Aneh sekali. Aku tidak menduga ada komplotan jahat di istana ini. Siapa yang menduga, Yunda Mahadewi? Kukira semuanya berjalan dengan baik. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan, Yunda Mahadewi? Sudahlah. Sebaiknya kita berdoa untuk keselamatan Jaya Negara. Kau benar, Dinda Indreswari. Kita mohon pada Dewata Agung agar tetap memberikan penerangan dan keselamatan pada Jaya Negara. Marilah kita pergi ke Puri Sesaji. Marilah kita bakar dupa dan kita taburkan bunga-bunga yang harum. Mudah-mudahan saja doa kita dikabulkan Dewata Agung. Dewata Agung, Sang Maha Pencipta alam raya, dengarkanlah permohonan kami. Selamatkanlah negeri Wilwatikta dari malapetaka, ya Batara Agung. Karuniakanlah pada Jaya Negara keselamatan dan penerangan hati. Di saat-saat yang menyenangkan kau tetap bersama kami. Demikian pula di saat-saat yang menakutkan, jangan tinggalkan kami, ya Dewata Agung. Tetaplah bersama kami, dan hindarkanlah bencana serta malapetaka yang bakal menimpa negeri Wilwatikta. Pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Sambil terus membakar dupa, Putri Mahadewi, Putri Pratnya Paramita,
Putri Raja Patni dan Putri Indreswari secara bergantian mengucapkan doa-doa pujian. Sementara itu, matahari mulai menggelincir ke arah barat. Dan di luar pintu gapura, prajurit-prajurit jaga masih berkeliaran. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah rencana yang sudah digelindingkan Sang Ramapati bakal memperoleh keberhasilan? Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.